Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 31 Desember 2023 merupakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry dan Maria Clara. Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami, betapa agung rencana yang Engkau persiapkan bagi kehidupan ini. Buatlah kami selalu bertekun seperti Abraham. Bentuklah hati dan pengharapan kami sebagaimana keluarga Nazaret yang senantiasa bersandar kepada rencana-Mu yang mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai dengan 6 dan bab 21 ayat 1 sampai dengan 3. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hamba-Kulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sara seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sara baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama
Cakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Ibrani bab 11 ayat 8, ayat 11 sampai dengan 12, dan ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan.
keluarga yang taat dan setia. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, bapak, dan saudaraku, salam dalam kasih Tuhan. Tidak terasa hari ini kita semua berada di penghujung tahun. Kita semua akan melewati tahun 2023 dalam beberapa jam ke depan. Banyak dari kita memiliki agenda tutup tahun bersama teman-teman atau bersama keluarga besar, serta ada juga yang merencanakan acara khusus dengan komunitasnya. Berjumpa untuk menutup dan membuka tahun tentu banyak dilakukan dengan berbagai macam cara yang pada intinya adalah untuk mengucapkan syukur, untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan lain sebagainya. Serta tentunya merencanakan tahun depan agar menjadi lebih baik. Kita diharapkan juga untuk tidak melupakan mereka yang dalam kesendirian menutup dan membuka tahun. Mereka tanpa teman dan mungkin juga tanpa keluarga karena berbagai macam situasi hidup. Akan bertambah baik dalam menutup tahun ini untuk pergi menjumpai mereka di berbagai lokasi di sekitar tempat tinggal kita. Semoga kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk berjumpa dengan mereka. Kita bisa berjumpa, berkeliling bersama dengan teman atau komunitas, atau juga dengan keluarga kita masing-masing, sebagai ungkapan bela rasa kita, ungkapan solidaritas terhadap situasi kehidupan ini. Situasi kehidupan ini tentu meminta kepada kita semua untuk menanggapinya berupa aksi. Kehidupan ini yang dalam kacamata iman adalah berasal dari Allah dan Ia telah merencanakannya, termasuk juga kehidupan kita masing-masing. Demikian pula dengan kehidupan Abraham, bapa kaum beriman. Ia sangat taat dan percaya kepada Allah. Pengalaman hidupnya akan rencana Allah itu menjadi titik tolak yang sangat menentukan arah kehidupan Abraham. Mulai ketika Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan tanpa ragu-ragu ia pun pergi ke suatu tempat yang dijanjikan tetapi belum diketahui. Sampai ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya dan yang sudah sangat lama dinantikannya. Maka pengalaman akan Allah sekali lagi menjadi sebuah titik yang sangat menentukan arah kehidupan Abraham. Karena hanya satu hal, yaitu ketaatan. Yang kemudian kita dapat melihat bagaimana sebuah bangsa yang besar muncul melalui keturunannya. Tentu pengalaman akan Allah ini dibarengi dengan berbagai macam pertanyaan. Sebagai contoh, ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak? Lalu juga ada pertanyaan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Hal yang sama tentunya kita memiliki banyak pertanyaan imperatif tentang rencana Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Ketaatan lain kita dapat melihat dalam diri Maria dan Yusuf yang membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Allah sebagai wujud iman mereka seperti dalam hukum Taurat Musa. Kita dapat membayangkan mereka hidup dengan tulus, dengan tekun dan setia kepada Allah. Maria taat kepada Allah, berani menerima dipilih Allah untuk mengandung Yesus. Maria adalah tabut perjanjian baru dan dengan penuh cinta merawat dan mendidik Yesus. Yusuf sebagai seorang suami mendampingi Maria dalam diam. Dia tidak banyak bicara dan tidak banyak komplain. Dan ia bertanggung jawab, sabar dan penuh cinta. Ada dua tokoh lain yang diceritakan dalam Injil hari ini, yaitu Simeon dan Hana. Mereka ada di bait Allah pada saat itu dan begitu bergembira menerima kedatangan Yesus. Dan kemudian Yesus
Ia bertumbuh dalam keluarga. Dia bertambah besar dan menjadi kuat, serta hikmat dan kasih karunia Allah ada dalam diri Yesus. Hal lain tentang ketaatan dan kesetiaan kepada Allah yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf secara fisik, mereka harus kembali pulang dari Yerusalem ke Nazaret yang kita tahu jauhnya itu 140-an kilometer. Itu ditempuh dalam 2 hari perjalanan karena pada waktu itu tidak ada mobil. Nah, bagi Anda yang pernah berkunjung ke Yerusalem atau ke Nazaret, jarak itu hanya bisa ditempuh paling lama 2 jam perjalanan dengan mobil. Maka hari ini kita diajak untuk belajar tentang sebuah kesetiaan, sebuah ketaatan dari beberapa tokoh dalam bacaan hari ini. Mereka adalah Abraham dan sebuah keluarga dari Nazaret, keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Hari ini pun kita memperingatinya sebagai hari besar, Pesta Keluarga Kudus. Ibu bapak dan saudaraku, dari perayaan Pesta Keluarga Kudus hari ini, apa yang bisa kita refleksikan dalam konteks kehidupan keluarga zaman sekarang? Hidup keluarga adalah pilihan. Menentukan pasangan juga pilihan. Masing-masing dari kita memiliki profesi juga sebuah pilihan. Dan semua itu adalah kita pilih merupakan anugerah dari Allah. Untuk itulah kita harus tetap setia terhadap apa yang telah kita pilih. Baik pasangan hidup kita, baik keluarga kita, baik profesi kita, dan juga iman kita akan Yesus Kristus merupakan sebuah pilihan dari hidup kita. Keluarga kalau saya gambarkan itu adalah sebuah perahu yang berlayar. Tentunya berlayar dengan aneka terpaan angin, badai, dan gelombang. Juga tentunya perahu itu juga berjumpa dengan situasi yang nyaman, tanpa ada badai, tanpa ada gelombang. Walaupun tidak selamanya akan demikian. Maka kata yang cocok untuk keluarga yang dimaknai sebagai sebuah perahu yang berlayar tadi, itu adalah dalam kata setia. Setia kepada pilihan hidup kita. Sehingga dengan demikian perahu itu akan terus dapat berlayar. Seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak berperan dalam perahu itu sesuai dengan panggilan dalam dirinya masing-masing. Setia sebagai ayah, juga setia sebagai ibu, juga setia dan taat sebagai seorang anak. Tuhan akan selalu hadir dalam keluarga kita. Maka dalam keluarga tidak ada namanya jalan buntu. Keluarga sendiri merupakan rencana dan perutusan dari Allah. Dan cinta Allah dapat kita jumpai juga dalam diri ayah, dalam diri ibu, dan dalam diri anak. Dalam refleksi menutup dan membuka tahun hari ini, akan ada banyak poin yang harus kita renungkan sebagai sebuah keluarga zaman now. Ayah zaman now ini harus seperti apa? Ibu zaman now harus seperti apa? Apalagi juga terhadap orang muda zaman sekarang. Ini harus seperti apa? Maka mari kita bisa memilih poin-poin apa saja yang bisa kita refleksikan untuk membawa keluarga kita masing-masing menuju ke pelayaran berikutnya, yaitu tahun depan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat dan penyertaan-Mu dalam keluarga kami semua. Begitu banyak yang kami dapatkan berupa cinta dari orang tua kami, berupa kasih sayang dari masing-masing pasangan, dan juga dari anak-anak kami. Suka dan duka kami selalu dapat dilalui dengan penyertaan-Mu yang dengan setia mendampingi kehidupan ini. Tetaplah bersama kami ya Tuhan dalam setiap musim hidup ini, sehingga keluarga kami semua dapat menuju pelabuhan-Mu yang aman dan damai. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Tuhan kami. Amin.